Dan saya yakin juga tidak ada satu agama pun di dunia ini yang mengajarkan tentang keburukan. Tidak ada. Om Swastiastu, Om Anubadrah Kertawiyantu Swatah. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Sahabat Melajah Hindu dimanapun berada, apa kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Ida Sang Hyang Widi-Wasa. Jadi di video kali ini kita akan membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan agama Hindu tentunya. Dimana pada topik kali ini kita akan mereaksi sebuah video, dimana video ini juga berasal dari sebuah konten YouTube. Namun kenyataannya apa yang disampaikan dalam konten ini saya kira adalah sesuatu hal yang tidak baik, karena yang menyampaikan konten ini adalah tokoh agama. Jadi mari kita simak videonya sebagai berikut. Karena kitab suci Tripitaka dan kitab suci Veda itu isinya living in harmony, tidak ada ketuhanan. Sekali lagi, dengan segala rasa hormat kepada saudaraku tersayang Buddha dan Hindu, di dalam kitab sucinya tidak ada tatanan konsep Tuhan, tidak ada. Oleh sebab itu, agama ini termasuk di dalamnya nanti Konghucu, Konfusianisme, itu tidak ada akhir hidup. Tidak ada akhir hidup, tidak ada. Orang meninggal, kita, akhir akhirat, nanti ada penghakiman. Mereka nggak punya konsep itu, karena tidak ada konsep Tuhan. Tidak ada konsep Tuhan. Jadi kitab sucinya hanya untuk kebaikan. Nah, sahabat Melajah Hindu dimanapun berada, kalau kita saksikan bersama tadi konten video, cuplikan videonya itu, ini merupakan suatu hal yang sangat disayangkan tentunya, dimana salah satu seorang tokoh agama, yang dimana tokoh agama ini harusnya menjadi orang yang bisa membimbing umatnya ke arah yang baik, namun dalam kesempatannya sebagai tokoh agama, beliau menyampaikan hal-hal yang kurang baik yang dapat merugikan orang yang mendengarnya atau lawan dari pembicaraannya ini. Tentu saja ini merupakan hal yang sangat saya sayangkan sekali, di mana saya yakin tidak ada satu agama pun di dunia ini yang mengajarkan tentang keburukan. Tidak ada satu agama di dunia ini yang mengajarkan orang untuk membicarakan keburukan atau bahkan membicarakan orang lain lah, seperti itu. Akan tetapi saya sangat bersyukur sekali karena dengan adanya konten video seperti itu, jadi saya sebagai umat Hindu dapat melakukan reaksi, jadi reaksi terhadap video yang sudah disebarkan itu. Namun reaksi saya ini merupakan sebuah yang mungkin dinamakan sebagai klarifikasi, jadi saya ingin meluruskan saja yang mungkin menjadi ketidaktahuan daripada yang menyampaikan konten tersebut tadi. Baik, yang pertama, jadi dikatakan dalam video tadi bahwasanya agama Hindu itu living is harmony. Jadi hidup dalam harmoni, hanya agama Hindu hanya mengajarkan hal-hal yang baik-baik saja. Tidak ada konsep ketuhanan. Namun saya akan garis bawahi terlebih dahulu, agama Hindu mengajarkan hal-hal yang baik-baik saja. Dan saya sangat sepakat dan setuju tentang hal ini. Terima kasih. Jadi memang benar agama Hindu output beragama itu adalah untuk menjadikan manusia yang benar-benar manusiawi atau manusia yang benar-benar baik dalam kehidupan ini. Dan dalam statement pertama tadi saya sangat sepakat sekali. Dan saya yakin juga tidak ada satu agama pun di dunia ini yang mengajarkan tentang keburukan. Tidak ada. Kemudian yang kedua, jadi ada pernyataan bahwasanya agama Hindu tidak memiliki konsep ketuhanan. Nah, ini mungkin yang perlu saya luruskan, bahwasanya kalau kita berbicara masalah konsep ketuhanan, tentu semua agama di dunia ini memiliki konsep ketuhanannya masing-masing.
Begitu juga agama Hindu. Jadi agama Hindu sebagai agama yang tertua di dunia memiliki konsep ketuhanan. Dalam agama Hindu dikatakan bahwasanya konsep ketuhanan itu tertuang dalam kitab suci Weda, yaitu Ekam Ewa Adityam Brahman, Ekam Satwiprah Bahuda Wadanti. Tuhan hanya satu, tidak ada duanya. Namun orang bijaksana menyebutnya dengan banyak nama. Makanya kadang dalam agama Hindu atau orang lain di luar Hindu itu menganggap bahwa Hindu memiliki banyak Tuhan. Ya, padahal jelas dikatakan dalam Weda bahwasanya Tuhan hanya satu, namun orang bijaksana menyebutnya dengan banyak nama. Makanya ada Dewa Brahma sebagai pencipta, Dewa Wisnu sebagai pemelihara, Dewa Siwa sebagai pelebur, dan masih banyak dewa-dewa yang lainnya yang ada sebutannya dalam agama Hindu. Tentu saja semua dewa tersebut hanya merupakan manifestasi daripada Tuhan itu sendiri. Jadi karena Tuhan itu satu, dan tujuan dari penyebutan dewa-dewa tersebut yang pertama secara logis adalah untuk mempermudah umatnya untuk melakukan pemujaan terhadap beliau. Bagaimana mungkin kalau kita melakukan pemujaan terhadap Tuhan yang kita tidak tahu, yang bentuknya nitya, kemudian acintya, tidak berwujud, dan seterusnya. Jadi konsep ketuhanan dalam agama Hindu itu tentu memandang Tuhan tersebut hanya satu. Dan mungkin kalau saya ibaratkan dengan sebuah cerita, jadi mungkin ceritanya seperti ini. Jadi diceritakan bahwasanya ada 3 orang yang buta, yang tunarungu, yang ingin mengetahui bagaimana bentuk dari sebenarnya seekor gajah. Sehingga mereka pun berinisiatif untuk langsung menyentuh daripada gajah tersebut, agar mereka tahu bentuk sebenarnya daripada gajah itu seperti apa. Orang tunarungu yang pertama memegang kaki gajah. Nah, selanjutnya dia berkesimpulan bahwa gajah itu bentuknya seperti tiang besar. Itulah gajah. Selanjutnya tunarungu yang kedua memegang belalai daripada gajah. Maka ia berkesimpulan bahwasanya gajah itu bentuknya seperti tali atau ular yang panjang. Kemudian tunarungu yang ketiga itu memegang telinga daripada gajah ini, sehingga dia berkesimpulan bahwasanya gajah itu bentuknya seperti kipas. Nah, kira-kira apakah ketiga tunarungu ini salah dengan konsep gajah tersebut? Tentu tidak. Jadi ketiga-tiga tunarungu ini sudah memegang bagian daripada gajah itu. Itulah keterbatasan kita sebagai manusia, sehingga dalam agama Hindu kita munculkan Tuhan tersebut dengan berbagai manifestasi dewa-dewa, Brahma, Wisnu, Siwa, dan seterusnya. Nah, kemudian selanjutnya dalam agama Hindu juga dikenal dasar-dasar daripada kita berkeyakinan. Dasar yang pertama agama Hindu adalah Brahman atau Widi Tattwa. Percaya dengan adanya Tuhan yang Maha Esa. Tentu dari sini kita sudah mengetahui bahwasanya agama Hindu itu memiliki satu konsep ketuhanan, di mana agama Hindu memandang Tuhan itu hanya satu. Namun orang bijaksana seperti yang saya katakan di awal tadi menyebutnya dengan berbagai atau banyak nama. Selanjutnya yang kedua, dalam video tersebut dikatakan bahwasanya agama Hindu tidak ada penghakiman. Mungkin maksudnya adalah ganjaran daripada apa yang kita lakukan di kehidupan ini. Namun perlu saya luruskan bahwasanya agama Hindu itu memiliki konsep yang namanya adalah karma pala, yang dimana ini artinya adalah hasil daripada perbuatan. Jadi setiap perbuatan yang kita lakukan di dunia ini itu memiliki ganjarannya masing-masing, entah itu baik ataupun buruk. Nah, ganjarannya kapan yang kita terima? Jadi ganjaran atau hasil dari perbuatan ini bisa kita terima saat kehidupan ini ataupun kehidupan berikutnya setelah
kematian. Karena umat Hindu itu mengenal adanya lagi konsep reinkarnasi. Kelahiran kembali. Kenapa dilahirkan? Karena belum habis menerima ganjaran karma yang sudah dilakukan dari perbuatan sebelumnya. Makanya dia harus dilahirkan kembali untuk memperbaiki karma wasana atau perbuatan-perbuatan dalam masa kehidupan yang sebelumnya. Itulah yang ada dalam konsep agama Hindu. Nah, sahabat belajar Hindu dimanapun berada, mungkin itu yang dapat saya sampaikan dalam mereaksi daripada cuplikan video di awal tadi. Semoga kedepannya kita semua sebagai manusia yang diciptakan oleh Tuhan sebagai makhluk yang paling sempurna dapat menggunakan pikiran kita ini untuk membedakan mana yang baik kita lakukan, mana yang buruk kita lakukan, mana yang dapat menyebabkan orang menderita, mana yang dapat menyebabkan orang menjadi bahagia. Sekian video ini, semoga dapat bermanfaat. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.